Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Dini tentunya di podcast Elbas kali ini. Dan kalau ada Dini, tak lepas nih ya, Dini pasti mengisi di mana-mana. Enggak. Dini ada di segmennya ekonomi nih rekan setia ya. Kali ini seperti biasa, kalau Dini sudah mengobrol panjang lebar nih rekan setia ya. Ternyata, dan bukan ternyata sih bahasanya ya, tapi Dini bakal ditemani oleh narasumber yang tak asing ya. Selalu Dini sebut di mana-mana deh pokoknya ya. Dan kali ini agak sedikit gelap tapi tapi hatinya selalu cerah insyaallah ya. Tapi sebelum itu, rekan setia apa kabarnya nih? Semoga rekan setia yang mendengarkan podcast kita kali ini dalam keadaan sehat-sehat aja, alhamdulillah, dan tetap semangat ya. Oke ya. Oke, dan kita sapa dulu nih untuk narasumber kita kali ini ya. Ini Dini kurang minum nih sebenarnya. Selamat, ini pagi atau sore atau malam nih ya? Tiga-tiganya ya. Apa kabar nih Mem Wardah hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Dini apa kabarnya Sehat, ya? juga? Dini seperti biasa Iya. Mem. Seperti biasa sehat ya. Iya. Pokoknya sehat nggak sehat harus sehat ya. Dan saya itu bisa merasakan ya auranya benar. dari suara yang keluar itu tidak terasa ada sakitnya. Yang terasa itu hanya sehat saja. Jadi kalau sudah muncul di depan mikrofon itu sepertinya yang tadinya mungkin mau sakit nggak terasa sakit. Nggak jadi ya. Masya karena Allah. ini obatnya gitu ya. Harus banyak-banyak ngobrol di depan mikrofon ya. Benar sekali Mem. Oke, Mem hari ini seru sekali nih tema kita. Iya. Dia seru sekali. Benar sekali. Bahasanya ini sedikit tidak panjang, Iya. tapi kalau dibahas dan dikulik dia sangat panjang, berat. Iya. Betul. Seperti, agak berat ya. Iya, seperti Cinta Dini dan Dian. Masya Kita bahas Allah, nih, ya. Mem. Iya. Materi kali ini adalah teori inflasi dalam ekonomi Islam ya. Iya. Inflasi. Yes. Nggak Ini salah agak-agak. sebut itu Ya, ya. takutnya nih rada-rada pakai F yang gimana gitu ya, inflah gitu kan. Jadi kita bahas tentang teori inflasi dalam ekonomi Islam. Bakal Iya. seru banget nih, Mem. Iya, betul. Nah, tapi sebelum kita kemana-mana pertanyaannya, Mem, kayaknya Dini mau apa ya, penjelasan dari Mem nih. Singkat aja sih, Mem. Iya. Kalau mau panjang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya inflasi itu, Mem? Oke, ya Mbak Dini ya, langsung saya sambut ya. Iya, ini Masya langsung Allah, to the point banget nih Dini ya, Masya Allah. Iya. Jadi benar ya kalau udah bicara yang satu ini, inflasi itu satu hal yang tenar di kalangan masyarakat itu apa-apa ada hubungannya dengan inflasi ya. Apa sih sebenarnya 7 huruf ini ya? Iya, Nah, 7. yang Mem menghitung 7 huruf ya. Saya tadi coba menghitung 1, 2, 3. Benar Dini 7 kelupaan ya. hitungnya. Benar 7. Inflasi ya. Karena sekali lagi inflasi ini bisa dibilang kalau kita baca buku literatur ekonomi ya, baik konvensional ataupun di literatur ekonomi Islam ya. Inflasi itu adalah fenomena ekonomi yang memang selalu menarik untuk dibahas ya. Benar. Terutama karena itu tadi berkaitan dengan dampaknya yang dianggap bisa meluas ya terhadap makroekonomi ya, pertumbuhan ekonomi gitu, ataupun terhadap keseimbangan, daya saing dan segala macam, bahkan juga terhadap yang namanya distribusi pendapatan. Tuh cukup banyak ya. Cukup banyak. Jadi kita langsung saja, karena melihat ini banyak dampaknya, jadi kita harus memahami apa sih itu inflasi ya. Benar. Jadi secara umum inflasi ini bisa kita pahami ya dalam banyak literatur. Kalau dicek di bukunya siapa, misalnya di bukunya Pak Adi Warman atau di bukunya Pak Nurul Huda dan kawan-kawan ya. Pak Agus nggak ada memang. Pak Agus gak ada hari ini ya. Pak Agus kan tukang edit. Oh benar. Ya. Oke, jadi saya belum nemu yang buku itu literatur itu yang ditulis oleh Pak Agus ya. Jadi beberapa literatur ini menyatakan bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara umum. Kenaikan harga barang secara umum. Jadi kemudian secara terus-menerus ya.
dari dalam suatu perekonomian gitu. Jadi kenaikan harga secara umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Terus itu secara umum ya. Kemudian di sini bisa juga kita ambil misalnya yang juga sering dikutip itu adalah pendapat dari Siraharja dan Manurung ya. Di tahun 2004 ini mereka menyatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa jadi dipersingkat saja ya. Jadi gejala, ada bahasa gejala begitu ya. Gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Jadi sama ya, redaksinya sedikit aja berbeda, tapi intinya kenaikan harga kemudian terus-menerus. Nah, begitu. Jadi kalau sehari 2 hari belum, itu nggak terus-menerus ya. Kalau jamak itu kan rata-rata misalnya 3 hari gitu ya. Jadi kalau besok harga barang naik, besoknya turun ya sudah belum bisa dibilang inflasi itu ya. Jadi terus-menerus berlangsung. Ada yang menyatakan ya misalnya sampai 1 bulan gitu ya. Jadi ada term waktu, jangka waktu yang agak lama gitu ya. Biasanya juga inflasi ini memang kayaknya ada di akhir tahun ya. Biasanya karena nanti ada pemicunya. Artinya kan tadi kan karena dibahasakan dengan kenaikan harga barang secara umum terus menerus, berarti pemicunya nanti itu mungkin sedikit kita pancing ya adalah karena akhir tahun itu orang banyak menerima rezeki. Gitu ya. Jadi karena menerima rezeki itu sepertinya sensitif terhadap para produsen yang auto gitu ya, auto menaikkan harga-harga. Betul. Nah, harga-harga. Padahal nanti tidak semua pendapatan itu naik kan gitu. Tapi pendapatan yang naik dari kalangan ya katakanlah misalnya pegawai gitu ya, akhirnya memicu. Padahal nanti yang berbelanja itu tidak hanya dari kalangan pegawai. Nah, makanya memang ini perlu disiasati, ataukah memang begitu adanya satu hal yang memang alami saja gitu, karena mungkin di akhir tahun pendapatan memang rata-rata mungkin dapat agak lebih, tapi bisa saja mungkin pengelolaannya nanti itu suatu saat ya barangkali agak diatur tidak terlalu banyak ya. Jadi uang beredar itu tidak terlalu banyak gitu, sehingga orang tidak boros di akhir tahun misalnya. Jadi kalaupun dia belanja itu hanya memicu kenaikan harga yang misalnya yang tidak terlalu penting ya, atau 1-2 harga, karena mungkin pendapatan yang naik tidak terlalu banyak. Nah, bisa saja seperti itu ya. Oke, jadi itu ini Mbak Dini udah langsung ke sana ya. Tadi langsung kayak gitu, betul, kepikiran kan. Betul sekali dengan ya. Penjelasan Itu naluri anak ekonomi begitu ya kan. Ya ya. Yang di samping Mbak Dini bukan anak ekonomi kan? Ya, Bapak operator ya. Betul, makanya dia biasa-biasa saja. Yang penting dia dia juga sedang ikut belajar ekonomi syariah ya. Karena memang podcast kita ini, podcast Elbas ini ditujukan sebenarnya tidak hanya untuk ya pada khususnya untuk mahasiswa yang memang sedang mengambil mata kuliah ya, tapi juga nanti ini bisa berguna untuk wawasan yang ingin mengetahui juga meskipun dia tidak sedang belajar di perguruan tinggi. Masyarakat ya. umum. Nah, kemudian kita masih bisa lanjut sedikit lagi apakah 2 menit gitu ya, di 10 menit pertama. Jadi masih membahas tentang istilah ini ya. Nah, kemudian kita bandingkan sedikit juga dengan Pak Sukirno. Kalau bicara Pak Sukirno ini bukan Pak Agus ya Dinia. Pak Sukirno ini itu di tahun 2004 ini adalah Pak Sadono Sukirno ini adalah penulis buku yang memang kalau orang-orang belajar ekonomi sebelum ekonomi konvensional gitu ya, yang memang tidak syariah begitu. Nama Pak Sadono Sukirno ini terkenal sekali, memang penulis buku makro mikro yang sudah agak lama dan sampai sekarang bukunya masih dipakai, masih digunakan. Ya. Jadi beliau ini berpendapat bahwa inflasi itu adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa ya, ada pertambahan harga, mempertegas barang dan jasa begitu yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar ya, jadi permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Oke. Jadi dari sudut pandang ini pada dasarnya meskipun nanti sama ujungnya naik harga gitu ya. Dengan kata lain, nih menurut dia terlalu banyak uang yang terlalu banyak uang yang memburu barang yang jumlahnya sedikit. Itu juga menjadi bisa terjadinya memicu harga barang menjadi naik gitu ya, bisa memicu inflasi juga. Dan inflasi juga biasanya merujuk kepada
harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain. Dalam hal ini misalnya harga perdagangan besar, upah ya, harga aset dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak usah memahaminya terlalu berat ya gitu. Tapi tadi dari beberapa kombinasi ini kan sudah bisa dipahami bahwa yang namanya inflasi, kenaikan harga barang secara umum. Jadi bukan 1-2 barang ya. Jadi ada beberapa barang yang naik ya. Cabe misalnya sekaligus cabe, makanan pokok biasa cabe, beras gitu ya. Jengkol ya. Jengkol ya. Kemudian jadi beberapa barang itu naik gitu. Jadi kan kenaikan harga barang secara umum kemudian berlangsungnya lama terus-menerus. Karena memang itu tadi biasanya memang karena ada satu hal yang memicu terjadinya inflasi. Bisa saja nanti kayak tadi ada di akhir tahun pendapatan ada yang menerima pendapatan lebih karena akhir tahun ya. Jadi ada bagi-bagi apa gitu ya uang, atau misalnya terjadi juga pada saat hari raya besar ya. Karena di sana dan ini masih lazim ya. Kenapa? Karena kan permintaannya naik gitu kan tadi ya. Kalau dikaitkan dengan Pak Sadono, ada permintaan yang pasti akan naik dan si produsen itu menyadari hal itu gitu. Ya, semakin seru pembahasan. Semakin seru ya, walaupun tadi itu kelihatannya agak berkerut ya kan. Memang benar-benar kalau inflasi ini sangat banyak yang harus dibahas. Betul. Tapi sebelum itu kita break sejenak nih Mem, dan akan kembali dengan pembahasan tetap teori inflasi dalam ekonomi Islam. So, jangan saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Tips sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan makanan halal dan baik serta tidak berlebihan. Membaca doa yang merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutin berolahraga dan rajin berpuasa. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani, serta mengkonsumsi herbal. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97,6 FM, setia di udara, indah di hati.